melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Setapak demi setapak Karebet menuntun kudanya menyeberangi Sungai Tuntang. Dan tak lama kemudian dia pun telah tiba di tepi sungai sebelah timur. Setelah menambatkan tali kendali kudanya pada dahan sebuah pohon, kemudian Karebet pun membuka bungkusan yang dibawanya. Lalu diambilnya sebuah pakaian kering sebagai pengganti pakaiannya yang basah terkena air sungai. Setelah berganti pakaian yang kering dan bersih, Karebet pun memeras pakaian yang basah, lalu dijemurnya pakaian itu di cabang pohon yang agak tinggi. Malam ini aku akan menginap di Kadilangu, kata Karebet dalam hati. Saat kemudian Karebet pun telah naik di punggung kudanya, lalu menjalankannya menuju pesantren Kanjeng Sunan Kalijogo yang jaraknya tidak begitu jauh lagi. Di depan pintu gerbang, Karebet pun turun dari kudanya. Lalu ia pun mengucap salam dan terdengar jawaban dari seorang santri yang sedang mengambil air untuk mengisi padasan. Kanjeng Sunan Kalijogo berada di dalam, tanya Karebet. Ada, silakan masuk. Langsung saja ke ruang Kanjeng Sunan, kata santri Kadilangu. Karebet pun lalu masuk ke halaman dan menambatkan kudanya pada tonggak kayu yang terdapat di dekat pohon belimbing. Matahari pun telah bergeser semakin turun. Beberapa santri berjalan beriringan membersihkan diri ke sungai yang tidak jauh dari pesantren. Sedangkan di sebuah ruang di dalam, Kanjeng Sunan Kalijogo duduk berhadapan dengan muridnya, calon Adipati Pajang Karebet. Jadi kau akan dilantik pada hari Anggoro Kasih di saat Pisuan Agung di Sasono Sewoko, tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul Kanjeng Sunan, jawab Karebet. Mungkin sebentar lagi ada undangan dari Kanjeng Sultan. Tapi sekarang di antara para ulama Wali Songo sudah ada yang meninggal dunia. Memang sudah agak lama Wali Songo tidak berkumpul di Keraton Demak. Sejak Demak berdiri dan Raden Patah menjadi raja pertama, sampai sekarang sudah lebih dari 8 windu, hampir 9 windu. Memang sudah lama sekali, kata Sunan Kalijogo. Karebet pun menunduk mendengarkan perkataan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa waktu yang lalu Sunan Kudus juga sakit, kata Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan sekarang sudah sembuh Kanjeng Sunan, kata Karebet. Ya, Karebet, kau akan kembali ke Pajang besok pagi, tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya Kanjeng Sunan, mohon izin untuk bisa menginap di Kadilangu, kata Karebet. Ya, menginaplah di sini. Nanti setelah sholat Isya kau bisa mengaji lagi. Ya Kanjeng Sunan, pada hari Pisuanan Agung kau juga bisa menginap di sini Karebet, kata Sunan Kalijogo. Terima kasih Kanjeng Sunan. Saya nanti bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Karebet. Ya, tidurlah kalian bertiga di Kadilangu, kata Kanjeng Sunan. Waktu terus berjalan, matahari pun terus bergerak turun dan alam pun berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah sholat Isya, Kanjeng Sunan Kalijogo pun mengajar Karebet mengaji bersama beberapa orang santri yang lain. Pada saat yang bersamaan di Panti Kudus, di dalam sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah lampu minyak,
Kanjeng Sunan Kudus duduk bersila berhadapan dengan muridnya, calon Adipati Jipang, Arya Penangsang. "Penangsang, kapan akan diadakan Pisuwanan Agung?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Hari Anggoro Kasih, 3 pasar lagi, Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Biasanya ada utusan dari keraton yang akan mengundang aku untuk menghadiri Pisuwanan Agung. Kali ini sekaligus dengan pelantikanmu sebagai Adipati Jipang," kata Sunan Kudus. "Pada malam menjelang pelantikanmu nanti, kau tidurlah di Panti Kudus. Nanti kita bersama-sama menuju Demak." "Ya, Bopo Sunan," kata Arya Penangsang. "Kita berangkat sehari sebelumnya. Kita tidak usah menginap di keraton. Kau ada tempat menginap di Demak?" tanya Sunan Kudus. "Ada, Bopo Sunan, di rumah sahabat saya, Lurah Pasar Pon. Orangnya saat ini berada di Jipang, membantu pembangunan kadipaten. Nantinya dia akan berangkat mendahului ke Demak untuk mempersiapkan tempat untuk kita, Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Baik, kita berangkat sehari sebelumnya dan kita akan menginap di rumah Lurah Pasar Pon," kata Sunan Kudus. "Ya, Bopo Sunan," jawab Penangsang. "Dalam Pisuwanan nanti kau akan berangkat dari Jipang bersama siapa, Penangsang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Saya akan mengajak Dimas Arya Mataram dan Paman Mataun, Bopo Sunan," kata Penangsang. "Bagus, Mataun adalah orang yang sangat setia kepadamu. Dia pantas kau jadikan Warangka Praja Kadipaten Jipang," kata Sunan Kudus. "Ya, Kanjeng Sunan, Paman Mataun adalah orang yang setia terhadap keluarga yang Sunan Ngudung, dan Paman Mataun adalah orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Ia pun juga bersedia diajak bersama-sama membesarkan Kadipaten Jipang," kata Penangsang. "Ya, mulai sekarang bisa kau pikirkan sebuah jabatan di Kadipaten Jipang yang pantas kau berikan kepada Mataun, orang yang mengabdikan seumur hidupnya kepada keluarga Sekar Setolepen," kata Kanjeng Sunan. Arya Penangsang menganggukkan kepalanya. Ia pun mempertimbangkan akan memberikan jabatan tertinggi Kadipaten Jipang kepada Mataun, Patih Jipang. "Paman Mataun yang setia, sangat pantas kalau aku beri jabatan sebagai Patih Jipang, Patih Mataun," kata Penangsang dalam hati. "Nanti kalau Kadipaten Jipang mengadakan acara Pisuwanan untuk yang pertama kali, Paman Mataun akan aku angkat sebagai Patih Kadipaten Jipang," kata Penangsang dalam hati. "Penangsang," kata Kanjeng Sunan Kudus, "kau berangkat ke Jipang besok pagi?" "Ya, Kanjeng Sunan," jawab Penangsang. "Bagus, berangkatlah setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Malam ini masih ada sedikit waktu, pergunakanlah untuk mengaji," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Ya, Kanjeng Sunan." Maka di awal malam itu Penangsang pun mengaji dengan dibimbing oleh gurunya, Sunan Kudus. Malam pun semakin gelap, hanya nyala lampu minyak yang menari-nari ditiup angin yang semilir perlahan. Bintang pun berkedip di angkasa, sesekali 1-2 buah bintang berpindah tempat. Malam yang gelap, hanya suara jengkrik yang terdengar perlahan. Kadang-kadang juga terdengar suara kelelawar yang sedang mencari buah-buahan. Sekali terdengar suara burung hantu memecah keheningan malam. Di ujung malam, lintang Panjerino yang muncul di arah timur bersinar semakin cemerlang. Fajar pun telah merekah. Warna merah pun terlihat di langit bangwetan. Seisi bumi Kudus pun mulai terbangun. Ketika matahari mulai bergerak naik, langit pun mulai terlihat terang. Meskipun bumi Kudus masih terasa dingin, namun seekor kuda gagah berwarna hitam telah keluar dari pintu gerbang Panti Kudus, menembus dinginnya pagi, berlari menuju ke arah selatan. Lalu sedikit berbelok ke arah tenggara, Arya Penangsang telah berada di atas punggung Gagak Rimang.
yang berlari cepat menuju arah tenggara, ke arah hutan Prawoto. Lalu setelah sampai di sana, kudanya berbelok ke selatan, ke arah Jipang Panolan. Mudah-mudahan malam nanti aku sudah sampai di Jipang, kata Penangsang sambil memacu kuda hitamnya Gagak Rimang. Sementara itu di daerah Kota Raja Demak, seekor kuda keluar dari pintu gerbang pesantren Kadilangu dengan dituntun oleh seseorang. Setelah keluar dari pintu gerbang, maka orang yang menuntun kuda itu Karebet. Kemudian melompat menunggangi kuda itu di punggungnya. Dengan cepat kuda yang ditunggangi Karebet menyusuri Sungai Tuntang, menuju arah selatan, menuju Pajang. Setelah terlebih dulu mengambil pakaiannya yang dijemur di atas pohon, lalu masukkannya ke dalam bungkusan yang dibawanya. Matahari semakin tinggi ketika Karebet memacu kudanya sejajar dengan Sungai Tuntang, dan beberapa kali ia pun menuntun kudanya menyeberangi beberapa sungai kecil yang melintang menghadang perjalanannya. Matahari hampir tenggelam di Cakrawala. Ketika Karebet memasuki hutan di daerah Simo, kudanya terlihat kelelahan meskipun telah beberapa kali istirahat dan telah diberi makan dan minum. Kuda ini sudah lelah. Aku tidak dapat memacunya lebih cepat lagi, kata Karebet dalam hati. Nanti malam aku terpaksa bermalam di dekat Simo. Ketika langit sudah dirembang petang, Karebet pun turun dari kudanya lalu mengikat tali kendali kudanya di dahan sebuah pohon. Kemudian ia pun berjalan untuk membersihkan dirinya di sebuah sungai kecil di tepi hutan tidak jauh dari desa Simo. Malam itu, setelah makan bekal yang didapat dari pemberian para santri Kadilangu, Karebet pun berselimut kain panjang, menghindari dari gigitan nyamuk sekaligus untuk menahan udara dingin di pinggir hutan Simo. Malam semakin dalam, suasana gelap pekat menyelimuti hutan di dekat desa Simo. Angin bertiup agak kencang. Suara angin yang mengalir di sela-sela dahan pohon yang sempit menimbulkan suara seperti siulan dari sosok memedi, seperti akan menerkam Karebet yang sedang berusaha tidur dengan bersandar pada sebatang pohon. Tapi Karebet bukan seorang penakut. Ayam jantan dari pengging itu pun tidak memperdulikan suara siulan memedi yang mengganggunya, dan ia pun dengan tenangnya berusaha untuk bisa tidur. Sekejap Karebet sempat tertidur, dan ketika ia terbangun, malam telah sampai di ujungnya. Terlihat langit di ufuk timur telah berwarna merah. Petanda alam akan berangsur terang. Karebet pun segera bangkit lalu berjalan menuju ke sungai kecil untuk membersihkan diri. Tidak beberapa lama kemudian, Karebet pun kembali telah berada di atas punggung kudanya, menuju ke arah Pajang. Kudanya dilarikannya tidak begitu kencang, dia pun tidak perlu tergesa-gesa. Sudah dekat, gumamnya pelan. Kudanya masih tetap berlari di tepi hutan Simo yang tidak begitu lebat. Masih pagi, kata Karebet. Siang nanti aku akan sampai di Pajang. Sudah lama aku berpikir untuk menjadikan tombak pusaka Kiai Pleret menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet berangan-angan di atas punggung kudanya. Bagaimana caranya supaya tombak Kiai Pleret bisa disimpan di Pajang? Tanya Karebet pada dirinya sendiri. Tapi Karebet terkejut ketika beberapa lembar daun pada sebuah dahan dari batang pohon hampir menyapu wajahnya. Dengan tangkas ia pun menggerakkan kepalanya ke samping, sehingga dahan beserta daunnya tidak mengenai wajahnya. Hampir saja kepalaku terkena dahan yang melintang, kata Karebet di dalam hatinya. Sutowijoyo, tombak pusaka itu dikuasai Sutowijoyo, kata Karebet. Aku harus bisa menarik Sutowijoyo tinggal di Kadipaten Pajang. Karebet pun masih meneruskan lamunannya. Kalau Sutowijoyo berada di Pajang, dia akan tidur di mana? Pertanyaan itu pun berputar di dalam pikirannya.
Aku harus membuat satu rumah lagi, membuat sebuah rumah untuk kasatriyan yang terletak di belakang dalam kadipaten. Biarlah sementara Stowijoyo nanti berdiam di kasatriyan bersama Wenang, putra Ki Ageng Butuh. Kalau Wenang berdiam di satriyan di belakang dalam kadipaten, dia bisa menjaga keamanan dalam kadipaten di bagian belakang, kata Karebet. Karebet pun menganggukkan kepalanya, menyetujui rencananya sendiri, membuat sebuah rumah di belakang dalam kadipaten. Baik, aku akan membuat sebuah rumah kesatrian, dan yang akan membangun kesatrian adalah tukang yang baru, yang akan diambilkan dari Pengging. Sekarang aku akan menuju ke Pengging, mencari tukang yang bisa membangun rumah, kata Karebet. Lalu ia pun segera memacu kudanya menuju Pengging. Matahari telah merayap agak tinggi di langit sebelah timur ketika kuda yang ditumpangi Karebet semakin dekat dengan desa Pengging. Desa tempat kelahirannya, di sebelah kanannya tegak berdiri Gunung Merapi, yang saat itu kawahnya dalam keadaan tidur, sehingga terlihat begitu tenang. Lekuk-liku lembah jurang di lereng gunung kelihatan indah dipandang mata, terkena sinar matahari dari arah timur. Saat ini Gunung Merapi dalam keadaan tenang. Kalau gunung itu murka, tak seorang pun mampu menahan amukannya. Amukan wedhus gembelnya mampu membakar hangus sebuah desa. Apalagi kalau ia memuntahkan batu-batu yang membara, hancur luluh desa yang ditimpanya, kata Karebet di dalam hatinya. Kudanya terus berlari meninggalkan debu di belakangnya, dan tak lama kemudian ia pun telah memasuki desa Pengging, sebuah desa yang pada zaman Mojopahit pernah mengalami masa kejayaannya, pernah menjadi sebuah kadipaten yang bernama Kadipaten Pengging Witoradyo, yang dipimpin oleh Adipati Dayoningrat. Karebet pun memperlambat lari kudanya. Beberapa orang petani yang bertemu dengannya, semuanya membungkukkan badannya, menghormati putra Ki Ageng Pengging. Mereka bangga salah seorang pemuda kelahiran Pengging, Karebet, putra Ki Kebo Kenongo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pengging, akan menjadi seorang adipati di Pajang. Kuda yang ditunggangi Karebet terus berlari, lalu berbelok di sebuah rumah yang halamannya luas. Rumah peninggalan orang tuanya Ki Kebo Kenongo yang pernah menjadi penguasa daerah Pengging. Ketika kuda yang ditunggangi Karebet berhenti, maka Karebet pun turun dari kuda dan berjalan menuju ke pendopo dari halaman samping rumah. Keluarlah seorang yang tua, pembantu ayahnya yang setia berlari-lari kecil menghampirinya. "Ger Karebet, kebetulan kau datang hari ini, Ger. Uwomu Ki Kebo Kanigoro datang tadi malam. Sekarang Ki Kanigoro sedang berada di ruang dalam," kata penunggu rumah ayahnya Ki Purwo. "Siwo Kanigoro berada di dalam?" tanya Karebet. Senang ia melihat gembira mendengar uwonya berada di Pengging. "Ya, silahkan kau temui uwomu di dalam. Aku akan mencarikanmu buah kelapa muda, Ger," kata pembantunya yang setia. Karebet pun kemudian mencuci kakinya dengan menggunakan air yang berada di dalam jambangan di sudut halaman. Lalu ia pun naik ke pendopo, berjalan masuk ke ruang dalam, dan dilihatnya seorang sedang duduk bersila di atas amben sambil menikmati wedang jahe, ditambah secuil gula aren dan beberapa ubi rebus. "Kok Karebet?" kata orang itu. "Kebo Kanigoro." "Ya wo," kata Karebet. Diraihnya tangan wonya, kemudian diciumnya sebagai tanda rasa hormat. "Duduklah," kata wonya. Karebet pun kemudian duduk bersila di depan wonya. "Kau selamat, Karebet? Dari mana saja kau?" kata wonya. "Atas pangestu Siwo Kanigoro, saya selamat dan baru saja saya dipanggil menghadapkan Sultan Trenggono di Demak tentang pelantikanmu sebagai Adipati Pajang,"
tanya Wonya. Ya Wo, Kanjeng Sultan Trenggono membicarakan pelantikan saya sebagai Adipati Pajang besok pada saat pisowanan Agung Kasultanan Demak. Sekalian membicarakan pernikahan saya dengan Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Dempoko, kata Karebet. Sebelum kau bercerita tentang pelantikanmu dan pernikahanmu, aku mau bertanya padamu, apakah saat ini Demak dalam keadaan persiapan perang? Tanya Wo Kanigoro. Perang, kata Karebet terkejut. Lalu ia pun berkata kepada Wonya, Kanjeng Sultan tidak pernah membicarakannya, Wo. Yang dibicarakan hanyalah soal pelantikan dan pernikahan saya dengan Ki Ajeng Sekar Kedaton. Soal kesiapan Demak akan berperang, mungkin Kanjeng Sultan hanya membicarakannya dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo dari Kesatuan Wirotamtomo. Kebo Kanigoro menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata perlahan, aku melihat sebuah persiapan untuk berperang. Lebih dari 25 buah kapal perang yang dulu pernah digunakan oleh Pangeran Sabranglor sudah siap untuk diterjunkan di peperangan di laut, kata Kebo Kanigoro. Di mana si Wo melihatnya? Tanya Karebet. Di sekitar Bandar Jeporo, di pesisir Keling dan pesisir Wedung, jawab Wonya. Kalau begitu berarti semua yang memperbaiki adalah dari Kesatuan Pasukan Laut yang dipimpin oleh Tumenggung Siong Laut, kata Karebet. Apakah Kesultanan Demak akan menyerang orang asing ke seberang? Tanya Wonya. Selama ini tidak ada berita apapun. Tidak ada berita mengenai orang asing. Tidak ada permintaan bantuan untuk sebuah pertempuran di laut, kata Karebet. Pasti menyerang daerah pesisir. Kalau bukan di daerah pesisir, tidak akan ada persiapan kapal perang, kata Wonya. Lalu Kebo Kanigoro pun melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada daerah pesisir yang balelo terhadap Kesultanan Demak? Tanya Kebo Kanigoro. Kalau Bangkulon kelihatannya tidak ada yang balelo, Wo. Hubungan Demak dengan Cirebon selama ini adalah sangat baik, kata Karebet. Kalau Bangwetan, Lasem, Tuban, Gresik, Meduro, Penarukan, apakah ada yang balelo terhadap Kesultanan Demak? Tanya Wonya. Saya tidak tahu, Wo. Kebo Kanigoro pun menganggukkan kepalanya. Karebet, persiapan pasukan Demak untuk berperang telah terasa sekali, kata Wonya. Ya, Wo, memang pengangkatan saya sebagai Adipati Pajang dan pernikahan saya kelihatannya dibuat agak tergesa-gesa. Ternyata jawabannya adalah saat ini Demak memang akan berangkat berperang, kata Karebet. Karebet, kalau kau diajak berangkat berperang, kau harus siap. Kalau Kanjeng Sultan nanti madeg Senopati sebagai seorang Senopati Agung yang memimpin pasukan Demak segelar sepapan, kau nanti yang akan menjadi Senopati pengabitnya, kata Wonya. Ya, Wo, jawab Karebet. Karebet, diajak berperang ataupun tidak, kau harus mematangkan ilmumu Lembu Skilan. Bagaimanapun kalau kau sebagai Adipati Pajang, kau pasti membutuhkan Aji Lembu Skilan pada tingkat tertinggi, kata Kebo Kanigoro. Baik, Wo, jawab Karebet. Karebet kemudian mandang kepada dirinya sendiri yang telah mempunyai sebuah aji yang jarang tandingannya, Lembu Skilan. Selain Aji Lembu Skilan, Karebet pun mempunyai beberapa Aji Joyo Kawijayan dari berbagai perguruan dan telah beberapa kali dipergunakan untuk menghadapi lawan. Tugasmu sebagai Adipati Pajang cukup berat. Selama Sultan Trenggono masih hidup, kau dalam keadaan aman. Tetapi kalau Sultan Trenggono sudah meninggal, kedudukanmu sebagai Adipati Pajang terancam. Karena kau juga berhak mewarisi tahta meskipun hanya sebagai putra menantu Sultan Demak, kata Wonya. Nanti apabila terjadi sebuah pergantian Sultan Demak,
tidak semudah membalik telapak tangan. Karena keturunan Pangeran Sekar Sidolepen juga merasa berhak atas tahta Demak, kata Ki Kebu Kanigoro. Ya wo, Aryo Penangsang tidak akan mudah melupakan haknya untuk menjadi seorang sultan di Demak. Karena Penangsang adalah cucu Raden Patah, kata Karebet. Kau tidak usah gigi mongso tentang tahta Demak. Di atasmu masih ada Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri. Merekalah yang saat ini berada di urutan teratas pewaris tahta Demak, kata Kebu Kanigoro. Karebet menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dan memahami sepenuhnya perkataan dari wonya Kebu Kanigoro. Pembicaraan terhenti sebentar karena pembantunya yang setia membawakan sebutir kelapa muda. Minum dulu nggih, Karebet, kata pembantunya. Ki Purwo sambil meletakkan kelapa muda di depan Karebet. Terima kasih, wo, jawab Karebet. Setelah meletakkan buah kelapa muda, pembantunya pun kemudian berjalan menuju ke halaman, memberi makan dan minum kuda yang dibawa oleh Karebet. Nah, Karebet, sekarang kau cerita mengenai dirimu, berkaitan kau dipanggil menghadap Sultan Trenggono kemarin, kata wonya. Karebet menggeser duduknya lalu ia pun berkata, ya wo, saya kemarin dipanggil menghadap Kanjeng Sultan di keraton, membicarakan rencana pelantikan Adipati Pajang dan Sipang yang akan diadakan nanti pada Pisuwanan Agung pada hari Anggoro Kasih sekitar 3 pasar lagi. Kebu Kanigoro menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan penuturan Karebet. Pada saat menghadap Kanjeng Sultan, saya bertemu dengan Aryo Penangsang, wo, kata Karebet. Kau bertemu dengan Penangsang? Tanya Kebu Kanigoro. Ya, wo, jawab Karebet. Kebu Kanigoro pun berkata lagi, kalau kau bertemu Penangsang, kau harus hati-hati, Karebet. Kau harus waspada. Bagaimanapun juga Penangsang adalah seorang yang berilmu tinggi. Ya, wo, kami hanya berpapasan saja. Lalu apa rencanamu untuk menghadiri Pisuwanan Agung nanti? Tanya wonya. Saya akan berangkat dari Pajang bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, lalu menginap di Kadilangu, wo. Kemudian esok paginya bersama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo menghadiri Pisuwanan Agung Desa Sono Sewoko, kata Karebet. Ya, mudah-mudahan kau tidak mengalami kesulitan untuk menghadiri Pisuwanan Agung. Jangan lupa kau pakai keris naga siluman yang telah aku berikan kepadamu, kata Kebu Kanigoro. Ya, wo, nanti setelah Pisuwanan Agung 2-3 pasar selanjutnya dilanjutkan dengan acara melamar Sekar Kedaton serta acara pahargyan penganten. Apakah Siwo bisa menghadiri acara itu dan datang sebagai pengganti Ayahanda Kebu Kenongo? Tanya Karebet. Kebu Kanigoro tidak menjawab, hatinya bimbang. Teringat akan adiknya Kebu Kenongo yang telah dibunuh oleh Sunan Kudus atas perintah Kanjeng Sultan Demak. Wo, Kanjeng Sultan pernah berkata kepadaku bahwa persoalan Ayahanda Dek Ageng Pengging telah selesai. Jadi tidak ada masalah kalau Siwo ikut ke keraton, kata Karebet. Ya, itu aku juga sudah tahu. Baik, Karebet, akan aku pertimbangkan. Apakah aku akan muncul sekali-kali di depan umum atau tetap seperti ini, kata wonya. Terima kasih, wo. Kemudian saya ingin membangun rumah kesatrian yang akan saya bangun di belakang dalam kadipaten. Saya bermaksud mengajak Sutowijoyo tinggal di Pajang, wo, supaya tombak Kanjeng Kiai Pleret bisa disimpan di Pajang, kata Karebet selanjutnya. Ya, jadi untuk keperluan itu kau singgah di Pengging? Tanya Ki Kebu Kanigoro. Ya, wo, tadinya saya akan langsung menuju Pajang, tapi saya belokkan ke Pengging untuk mencari tukang kayu yang akan membangun sebuah rumah kesatrian. Kau akan menyuruh orang atau akan mencari sendiri? Tanya wonya. Nanti saya menemui Trunompak, wo, kata Karebet. Keduanya kemudian berbincang berdua sambil makan ubi dan minum wedang jahe dan kelapa muda. Ubinya dimakan, Karebet,
kata Wonye. Ya wo, kata Karebet. Tangannya pun kemudian mengambil sebuah ubi rebus. Selepas tengah hari, Karebet kemudian pamit keluar, mengambil kudanya dan melarikannya menuju dekat Umbul Pengging. Dan beberapa saat sebelum sampai di Umbul Pengging, Karebet pun berbelok menuju ke sebuah rumah. Di rumah itu, di sudut halaman di bawah sebatang pohon, Karebet pun berhenti, kemudian turun dari kudanya, menambatkannya pada dahan pohon, lalu mendekati seseorang yang sedang membuat umpak. "Trunompak," kata Karebet. "Kita bertemu lagi, calon Adipati Pajang," kata Trunompak sambil tertawa. Karebet pun tertawa, lalu ia pun berkata, "Aku masih butuh bantuanmu, Truno. Aku akan bangun beberapa rumah lagi. Kau segera persiapkan ompaknya." "Baik, akan aku buatkan ompaknya. Kau bisa utusan orang kemari. Tidak perlu harus menemui aku di sini," kata Trunompak. "Kebetulan aku pulang ke rumahku, Truno. Coba kau cari 2-3 orang tukang yang bisa membangun rumah di Pajang," kata Karebet. "Baik, besok aku akan datang ke Pajang dengan tukang dari Pengging, seperti yang kau pesan itu," kata Trunompak. "Ya, aku tunggu di Pajang," kata Karebet. Rumah yang akan dibangun nantinya tidak terlalu besar, lebih kecil daripada dalam kadipaten yang baru dibangun. "Baik, aku akan membuat semua ompak yang kau butuhkan untuk membangun beberapa rumah," kata Trunompak. "2 condro yang lalu, setelah kau selesaikan pembuatan ompak dalam kadipaten, apakah kau masih terus membuat ompak sampai sekarang?" tanya Karebet. "Ya, itu di belakang rumah ada belasan ompak yang sudah siap pakai. Nanti bisa segera aku bawa ke Pajang dengan menggunakan pedati," kata Trunompak, dan ia pun menyanggupi akan membawa ompak-ompak yang sudah jadi ke Pajang. "Kau bawa juga 2 orang tukang gali sumur yang ada di Pengging untuk membuat sumur di halaman belakang dalam kadipaten." "Baik, besok tukang gali sumur akan saya ajak ke Pajang," kata Trunompak. "Ya," kata Karebet.